wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Gibran Tiano. Saya dari kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan kisah Timun dua yang bernama yang tinggal sebatang kara di sebuah desa setelah suaminya meninggal. Ia bernama Borondo. Karena kesepian, ia sangat menginginkan kehadiran anak dalam hidupnya. Tak henti-henti Borondo berdoa agar dapat diberikan seorang anak. Hingga suatu ketika ia bertemu raksasa yang dapat mengabulkan permohonan Borondo untuk memiliki seorang anak. Namun dengan syarat saat ia besar ia harus diberikan kembali kepada raksasa yang ingin menjadikannya sebuah santapan. Raksasa pun memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat oleh Borondo. Sangka beberapa waktu kemudian biji ketimun yang ditanam Borondo itu tumbuh menjadi sangat besar dan berkilau seperti emas. Perlahan Borondo membelahnya dan alangkah terkejutnya ia saat mengetahui isi dari ketimun tersebut adalah seorang bayi yang sangat cantik. Rasa bahagia menyelimuti hati Borondo dan kemudian memberi nama bayi tersebut sebagai Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik dan jelita. Ia juga anak penurut dan sangat disayangi oleh Borondo. Suatu hari, raksasa menagih janjinya Borondo untuk menyerahkan Timun Mas. Di tengah ketakutan, Borondo berhasil mengulur waktu 2 tahun lagi saat usia Timun Mas 17 tahun. Waktu semakin dekat menuju Timun Mas 17 tahun. Suatu hari, Borondo mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai Borondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gaib." Sang pertapa memberinya 4 bungkusan yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Ia menjelaskan khasiat benda-benda itu kepada Borondo. Sesampainya di rumah, Borondo menceritakan rahasia selama ini kepada Timun Mas. Yang janji Borondo segera menyerahkan bungkusan yang diberi pertapa kepada Timun Mas dan menyuruhnya kabur lewat pintu belakang. Raksasa yang mengetahui Timun Mas kabur akhirnya mengejar gadis tersebut. Dalam pelariannya, ia menebar biji timun di hutan. Ajaibnya, biji mentimun tersebut berubah menjadi ladang mentimun yang lebat buah. Raksasa langsung melahap buah-buah tersebut yang menambah tenaganya. Berhasil melewati raksasa pun langsung melahap buah-buah tersebut yang menambah tenaganya. Berhasil melewatinya, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Di saat bersamaan, Timun Mas menyebar jarum di tengah hutan. Jarum-jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Ia terus mengejar Timun Mas. Timun Mas segera membuka bungkusan garam. Seketika butiran garam ia berubah menjadi lautan. Namun lagi-lagi raksasa mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas hingga tersisa 1 bungkusan terakhir yang berisi terasi. Timun Mas segera membukanya dan seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun terjebak dalam lumpur dan tubuhnya perlahan tenggelam. Timun Mas pun merasa lega karena raksasa tersebut akhirnya sirna dan ia bisa kembali ke rumah untuk menemani sang ibu. Akhirnya Timun Mas sampai ke rumah dan dengan selamat dan hidup bahagia dengan Borondo.
setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Asalkan kita mau berusaha dan berdoa saat menghadapinya, sebab Tuhan adalah penentu segalanya. Cukup sekian mendongeng hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.